Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Lenma. Yuk, learning mathematics. Yuk. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan video kemarin yang membahas tentang aturan-aturan yang berlaku di fuzzy set dan juga yang ada berlaku di klasikal. Hubungannya seperti apa? Jadi teman-teman yang belum nonton video itu bisa tonton videonya terlebih dahulu. Ada disclaimer kalau video-video ini tuh merupakan video arsip, jadi arsip video pembelajaran kami. Jadi kalau misal ada teman-teman menemukan kesalahan ataupun kekurangan, bisa komen aja di bawah, oke? Nah, kita akan lanjut ke definisi fuzzy set atau himpunan fuzzy. Nah, himpunan fuzzy itu biasanya disimbolkan dengan tilde atau seperti yang ada di sini, itu disebutnya tilde. Jadi definisinya, given a universal set X, a fuzzy set A tilde in X didefinisikan sebagai berikut. Nah, itu diketahui ada universal set X atau himpunan semesta X. Nah, ada fuzzy set A tilde di X itu seperti ini. Di derajat alfa itu merupakan himpunan dari order pair of X, mu A tilde X. Nah, nanti membership function dan membership degree akan dijelaskan di samping perbedaannya apa. Jadi order pairnya X, mu A tilde X, di mana X merupakan anggota himpunan universal set X, di mana mu A tilde X itu merupakan interval berupa interval dari 0 hingga 1. Itu degree-nya. Oke, selanjutnya kalau kita kan tadi udah belajar tentang definisinya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai fungsi keanggotaan ataupun membership function dan juga membership degree, yaitu derajat keanggotaannya. Nah, untuk membership function sendiri seperti function pada umumnya, yaitu sebuah rules atau sebuah aturan yang menghubungkan dua himpunan. Antara dari sini kita punya himpunan X, jadi kita punya himpunan X dan juga kita punya himpunan Y. Dimana himpunan X ini merupakan fungsi domainnya, nanti fungsi kodomainnya itu himpunan Y. Nah, dan sama seperti pada umumnya, bahwasanya fungsi di fuzzy pun dituliskan seperti ini. Jadi fungsi A tilde itu merupakan pemetaan X dengan aturan X plus 1 per 2 dengan X pada interval. Jadi ini artinya ini ya teman-teman. Kalau misalnya asing sama tanda ini X itu lebih besar daripada 0, lebih besar sama dengan, dan kurang dari sama dengan 1. Seperti itu. Nah, ini ada penulisan lainnya juga bisa dituliskan seperti biasa, seperti di samping sini. Jadi mu A tilde. Jadi mu A tilde di sini biasanya bentuknya mu ya. A tilde X itu sama dengan X plus 1 per 2. Nah, ini salah satu contohnya untuk membership function. Nah, terus kita udah punya nih membership function itu kayak gimana. Terus membership degree itu apa, Bang? Nah, membership degree itu merupakan nilai dari membership function pada X tertentu. Contoh, misalnya dari sini kita ambil X-nya sama dengan setengah. Nah, jadi kita nanti punya setengah tambah 1 per 2. Ini 3 per 2, jadi kita punya 3 per 4. Nah, 3 per 4 ini merupakan nilai dari membership function-nya. Membership degree-nya di X sama dengan setengah. Nah, itu ada contoh lain. Kalau misalnya X-nya 1, dia berarti 0. Oh, dan ini X-nya nggak bisa 2 ya teman-teman, karena fungsinya dinyatakan sebagai nilai X di antara 0 sampai 1. Jadi ini tidak bisa. Seperti itu. Jadi jangan terkecoh. Gitu. Nah, selanjutnya
kalau misalnya kita udah paham tentang membership function dan juga membership degree, kita akan mengulas kembali nih yang ada di video sebelumnya, yaitu tentang probability and fuzzy logic. Karakteristik dari kejadian probability yaitu sebuah kejadian peluang normal di mana karakteristik dari kejadiannya itu jelas, di mana syarat dan ketentuan dari kejadian yang akan dinilai itu jelas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pun telah didata dengan sangat baik. Terus kejadiannya predictable ya, karena memang segala variabel atau segala kemungkinan yang ditentukan untuk mengeluarkan hasilnya nanti itu tuh bisa dihitung gitu loh. Meskipun memang kejadiannya masih probability, namun nilai probability-nya bisa kita ukur. Itu ini untuk 1 dan 2. Nah, sedangkan untuk fuzzy logic itu kejadian yang sangat teramat realistis. Jadi sangat random dan variabelnya tuh benar-benar banyak banget dan kita tidak bisa lisin satu-satu. Nah, kejadian fuzzy logic ini memiliki karakteristik yang kurang jelas. Jadi syarat-syaratnya tuh mungkin banyak variabel yang mempengaruhi untuk pelemparan. Misalnya contoh pelemparan dadu. Pada probability tentu pelemparan dadu itu tidak dipengaruhi oleh apapun. Jadi kita melempar dadu dan nanti dadunya keluar apa dan nggak ada yang mempengaruhi. Sedangkan di fuzzy logic itu variabel sekedar gesekan udara ataupun segala macam yang ada di mempengaruhi pelemparan dadu itu nanti mempengaruhi. Kemudian subjektivitas tinggi, nanti saya jelaskan ini kenapa subjektivitas tinggi. Lalu banyak variabel ini yang mempengaruhi, ini tadi saya sudah jelaskan, dan kejadiannya tidak predictable karena memang hal-hal yang untuk menebaknya itu kita hanya bisa memperkirakan dari tren yang sudah terjadi. Jadi dari hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya itu jadi patokan kita dalam menentukan sekiranya apa yang akan terjadi ke depannya. Seperti itu. Nah, untuk subjektivitas tinggi itu sebagai contoh, itu salah satu dari ini example-nya yaitu the set of young people. Jadi contoh misalnya kakak mau nanya ke kalian punya 5 teman nih. Nah, dari 5 teman itu rating nih dari 0 sampai 1. Ya ini pakai koma ya, jangan pakai 0 sampai 1. Dari 1 sampai 10. Nah, dari 1 sampai 10 teman kalian tuh seberapa muda sih? Nah, tentu kalau misalnya kakak tanya ke kalian akan memberikan subjektivitas kalian. Nah, yang ini itu merupakan salah satu kejadian dari fuzzy logic sendiri, di mana setiap orang itu akan memiliki pandangan yang berbeda tentang muda. Kamu menilai temanmu, mungkin si A muda, si B tua. Nah, bisa jadi ada temanmu yang lain, misalnya kakak tanya, bisa jadi dua-duanya terhitung muda, atau bisa jadi dua-duanya malah terhitung tua, dengan rating misalnya 7, 8, nah seperti itu. Nah, ini yang people. Jadi misalnya di sini contohnya ini umur 15 tahun, itu derajat young people-nya atau derajat nilainya tuh 0,9. Berarti semakin tinggi dia semakin muda di nilainya. Nah, 18 0,7, 20 0,6, 22 0,4, 24 0,3. Jadi memang ini subjektivitasnya tinggi. Nah, ini contoh kedua juga sama, old people itu juga sama aja. Nah, terus ini salah satu contohnya yang lain itu the set of the number that close to zero. Jadi nomor yang terdekat dengan 0. Nah, tentu kalau misalnya dalam bilangan real kita nggak tahu ya bilangan paling dekat dari 0 itu apa. Nah, itu sama di sini kita bisa ngasih nilai 0, 1. Kenapa ya? Karena 0 ya si 0 sendiri dia dekat gitu. Jadi kamu bisa memberikan nilai 1 atau absolut gitu. Absolut benar-benar dekat 0 gitu. Nah, ini 0,2 nilainya sekian, 0,3 nilainya sekian. Semakin menjauhi 1, dia maka nilainya semakin kecil. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang tanya, loh, kalau subjektivitasnya tinggi, memangnya bisa diukur, Kak? Tetap bisa ya, teman-teman, buat diukur. Karena tentu dalam memberikan nilai seperti tadi, subjektivitas itu harus berdasarkan landasan juga. Kenapa memberikan nilai seperti itu? Nah, penerapan lainnya bisa kita gunakan untuk memprediksi pendapatan dari sebuah perusahaan. Lalu juga bisa memprediksi penggunaan listrik di dalam rumah. Kita juga bisa memprediksi pengunjung yang akan datang di suatu tempat.
kita juga bisa memprediksi kedalaman laut, di mana kedalaman laut tentu meskipun dari teman-teman melihat ada kapal yang bisa deteksi kedalaman laut, tentu kedalaman laut itu selalu berubah-ubah ya teman-teman, karena banyak faktor yang mempengaruhi bentuk tanah di dalamnya. Lalu Jadi mereka itu subjektivitasnya tinggi. Fuzzy itu subjektivitasnya tinggi tapi harus bisa terukur. Jadi kayak misal tadi usia muda atau tua itu kan ada subjektivitasnya sendiri dari masing-masing orang tuh menilainya seperti apa, tapi terukurnya itu dari usia. Jadi usia kan ada angkanya tuh, ada angka berapa, kayak misal usianya 15, 16 itu kan terukur. Jadi itu bisa masuk ke fuzzy. Beda dengan apa ya contohnya yang nggak bisa terukur? yang nggak bisa terukur itu contohnya a set of the beautiful people. Jadi ada orang yang cantik gitu. Nah, orang yang cantik kan benar-benar penilaiannya sangat random ya. Jadi kita nggak tahu gimana cara menilainya gitu. Nah itu. Oke, mungkin kita lanjut ke cara merepresentasikan fuzzy set. Itu ada dua cara. Yang pertama, jika X itu continuous dan jika X itu discrete. Nah, kalau X itu continuous, maka disimbolkan A tilde sama dengan pakai integral ya. Ini integral of mu A tilde X over X. Dan kalau discrete disimbolkan menggunakan the sum. Nah, sum ini kemudian disimbolkannya dari fuzzy set itu A tilde sama dengan the sum of mu A tilde X over X. Nah, untuk contohnya di sini ada universal set X-nya itu adalah bilangan real. Dan given A tilde itu a set of numbers that close to zero. Ini kayak yang di atas tadi ya. Jadi fuzzy setnya diketahui kalau set of number yang mendekati 0. Jadi itu kan continuous karena bilangan real. Jadi kita pakai integral. Dan di sini fuzzy-nya adalah A tilde sama dengan integral of X eksponen pangkat minus X over X. Atau bisa dituliskan seperti ini juga. Himpunan universal set X itu anggota himpunannya adalah 0, terus 0,001, 0,005, 0,3, 0,5. Nah, itu kan dari yang paling mendekati 0 ada 0, terus semakin menjauh seperti itu. Nah, atau juga bisa dituliskan seperti ini. A tilde sama dengan, nah yang di atas ini derajatnya. Jadi kalau dia mendekati 0, nah derajatnya di sini 1. Tapi dituliskannya seperti itu. Yang di atas sini itu derajatnya. Dan pemisahnya itu pakai tanda plus. Jadi ini bukan nanti dijumlahkan semua, namun hanya notasi. Dan yang cara representasi ini juga hanya notasi. Seperti itu. Mungkin sampai sini saja. Di video selanjutnya kita akan bahas basic konsep dari fuzzy set. Terima kasih.